Selamat pagi, Mas Angga. Selamat pagi, Mas Pras Ya, dan terima kasih pemirsa atas IDF waktu Channel. yang diberikan juga ini. Kita akan langsung saja mereview ya pergerakan dari bursa global. Tadi sentimennya positif sih sebenarnya dari Amerika Serikat 2 hari berturut-turut. Kemudian Eropa yang sempat juga tertekan akhirnya ikut terdongkrak naik. Sementara di Asia pun kondisinya sama. Indeks harga saham gabungan pada penutupan kemarin meskipun masih diwarnai aksi jual nampaknya masih mencoba bertahan di zona hijau. Nah, menjelang weekend ini bagaimana nih Anda melihat strateginya? Apakah juga penguatan masih akan terus berlanjut atau biasanya menjelang weekend itu juga ramai aksi profit taking ini, Mas Angga? Silakan. Oke, kita mulai dari ini ya, dari global mungkin Ya. yang tutup paling akhir ya, itu bursa Amerika yang ditutup malam atau tadi pagi waktu kita. Ini memang masih terus ini ya, rekor masih berlanjut, terutama untuk S&P 500 ya. Kita melihat di sana itu market agak lebih, pelaku pasarnya agak kemarin yang sempat ada kekhawatiran akan kenaikan suku bunga ya itu agak mereda karena kemarin juga di hadapan IMF Kepala The Fed Jerome Powell itu juga kembali lagi berkali-kali menegaskan bahwa The Fed akan mendukung kebijakan ekonomi yang longgar gitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, dirasa masih belum stabil. Lalu ada data klaim pengangguran mingguan juga ternyata naik sedikit. Jadi ini kan mengurangi kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga akan dilakukan dalam jangka waktu dekat gitu. Sehingga kita lihat juga dari Treasury 10 tahun yang kemarin cukup membuat ini ya, ketakutan di pasar juga mulai stabil di sekitar 1,6% lah. Ini juga yang kemarin akhirnya atau tadi pagi waktu kita mengantar indeks di Amerika itu ditutupnya menguat, terutama memang sektor-sektor teknologi yang sangat sensitif dengan pergerakan yield treasury gitu loh ini. Jadi dipimpinnya oleh Nasdaq ya tadi ya, menguat lebih dari 1%, tapi juga itu kita lihat dari bursa-bursa dunia juga hijau. Nah sekarang kita beralih ini menjelang buka di ini ya market domestik, kita sih melihat masih ada cukup tenaga ya, penguatan terbatas walaupun kita juga melihat benar tadi memang setelah 3 hari berturut-turut ini naik, kita memang melihat cukup terbuka peluang untuk profit taking ya, aksi profit taking, karena memang kita melihat rebound yang 3 hari ini lebih ke technical rebound setelah turun cukup dalam di bulan Maret kemarin gitu kurang lebih, Mas Pras. Baik, berarti ada memang penguatan tapi terbatas dan justru masih tetap ada potensi terkena aksi profit taking. Iya, betul. Nah, berarti apa yang harus dicermati juga ini bagi para investor? Karena kita tahu juga kan dalam beberapa pekan terakhir bisa dikatakan relatif sepi nih pedagang kita, dari nilai transaksi saja di bawah rata-rata hariannya begitu. Apakah ini mengindikasikan banyak investor yang justru melihat peluangnya nanti nih setelah musim laporan keuangan di kuartal satunya selesai, atau memang sebenarnya ada yang sedang ditunggu nih data-data ekonomi baik dari dalam negeri maupun global oleh para investor? Oke, sebenarnya sih secara umum kita melihat memang ada kecenderungan apalagi menjelang bulan puasa gitu ya, ada penurunan di volume transaksi. Ini yang kita juga sangat cermati, tapi jangan lupa bahwa ini turun setelah di bulan Januari itu memang tinggi-tingginya, waktu itu mencapai bisa di atas 20 triliun ya per hari ya. Jadi kita melihat penurunan ini sebenarnya masih cukup wajar lah ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat memang kita melihat sampai dengan cenderung akan agak stagnan, cenderungan melemah ya sampai dengan Idul Fitri tahun ini. Tapi kita melihat indeks mungkin akan mulai bergerak lagi menjelang pertengahan atau ke akhir kuartal 2 gitu, akan mulai bergerak lebih bergerak lagi lah itunya. Untuk hari ini sih kita yang mencatat ada dari rilis data ekonomi itu ada data dari indeks keyakinan konsumer ya. Kita mengharapkan tentu sudah lebih akan ada kenaikan gitu ya. Kemarin kita juga melihat PMI manufaktur juga berada di posisi tertinggi sepanjang sejarah sejak dimulainya survei ini dibuat. Lalu satu lagi mungkin kita akan melihat dampak kemarin sudah diresmikan ya pelarangan mudik Lebaran. Itu juga sudah di follow up dengan larangan moda transportasi untuk beroperasi dari 6 sampai 17 Mei. Kita akan melihat gitu, walaupun memang ini beritanya bukan berita yang baru-baru amat ya, pemerintah sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan, tapi kemarin aturannya sudah keluar dan kelihatannya cukup ketat gitu. Ini kan kita mau melihat
apakah ini akan mengganggu inflasi yang biasanya umumnya kan inflasi itu naik menjelang Ramadan ya. Betul. Tapi karena tahun lalu kalau kita ingat PSBB juga tahun ini akan ada pengetatan lagi. Yes. Kita melihat apakah ini akan terjadi anomali lagi nih kembali nih malah inflasi malah cenderung rendah gitu di Lebaran gitu ini. Betul, karena 3 bulan terakhir juga laju inflasi kita cenderung melemah begitu. Memang mengindikasikan daya beli masyarakat yang juga sedang tertahan karena adanya pandemi COVID-19 dan juga adanya pembatasan PPKM mikro begitu yang jumlah provinsinya terus bertambah nih, provinsinya bahkan sampai dengan 20 sampai saat ini. Nah, akankah itu bisa menjadi salah satu penahan bahwa aktivitas ekonomi di masyarakat juga kembali tertahan? Paling tidak momentum Ramadan, Lebaran yang biasanya bisa mengangkat sektor-sektor konsumsi atau sektor lainnya, akhirnya pun ikut tertahan ini, Mas Angga. Oke, sebenarnya ini kebijakan perpanjangan PPKM Mikro yang juga diperluas juga ya, jadi diperpanjang dan diperluas juga. Ini kita lihat sih memang mungkin ada imbasnya, tapi tidak signifikan ya, karena selama ini kan kita juga sudah berjalan dalam kondisi ini ya. Tapi memang kita tercermati itu larangan mudik yang sebenarnya tadinya kita mungkin mengira seperti berupa himbauan ya, tapi sekarang sudah dilarang gitu ya. Betul. Apakah itu akan berpengaruh? Kita sih sebenarnya masih cukup ini ya, kalau untuk sektor consumer goods kita menjelang Lebaran atau Ramadan dan Idul Fitri itu kita sih masih cukup, itu menjadi fokus kita ya, ada 2 sektor consumer goods dan telco terutama ininya. Kita harap sih itu tidak terlalu berpengaruh ya. Apalagi pemerintah juga akan masih terus menurunkan bantuan-bantuan gitu ya ini ya. Dan kita memang berharap, jadi kita fokusnya sebenarnya 2 gitu dalam periode Ramadan dan Idul Fitri itu kita memang 2 di consumer goods sama telco. Lalu mungkin ada second ininya ya, tier di keduanya itu mungkin di bidang poultry mungkin ininya. Poultry ya, berarti itu beberapa sektor yang mungkin bisa dicermati. Saya akan